Saudara, di salah satu video saya ada komentar menarik dari @gatau males. Katanya, kapan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Indonesia, Ustaz? Saudara, harus dipahami bahwa problem kesejahteraan negeri ini sudah berjalan demikian kompleks ya, sistemik, dipengaruhi oleh sekian banyak faktor. Ada faktor-faktor kultural, personal, dan juga ada faktor struktural, diantaranya adalah tatanan yang kapitalistik yang cenderung berpihak kepada pemilik modal. Apalagi bila mereka telah bersekutu dengan para penguasa, ketimpangan itu makin menganga akibat lahirnya banyak peraturan perundangan dan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, bila kita benar-benar ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat itu, tak pelak diperlukan langkah-langkah tegas. Yang pertama dan utama, harus segera dihentikan penguasaan SDA, penguasaan sumber daya alam oleh korporasi. Bila penguasaan itu didasarkan pada undang-undang seperti Undang-Undang Minerba tahun 2020, maka undang-undang itu harus dirubah sedemikian sehingga sumber daya alam itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Istilahnya itu berubah dari corporate based management menjadi state-based management. Manajemen berdasarkan atau berbasis korporat menjadi berdasarkan negara. Tentu hal ini tidak mudah, oleh karena itu diperlukan figur pemimpin yang kuat, yang tak mudah tunduk atau ditundukkan oleh kekuatan kapitalistik yang demikian besar itu. Dan di atas semua, saudara, negeri ini harus diatur dengan aturan yang baik, yang tentu saja itu hanya akan mungkin datang dari zat yang maha baik, itulah Allah Subhanahu wa taala dengan syariahnya. Dalam pandangan syariah, sumber daya alam negeri ini yang begitu melimpah sesungguhnya adalah milik rakyat. Penerapan syariah secara kafah akan memastikan negara ini diatur secara benar, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam itu. Nah, dengan cara itu sumber daya alam yang melimpah di negeri ini akan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan demi kenikmatan segelintir pemilik korporat seperti yang selama ini terjadi. Jika bukan syariah Islam, negeri ini pasti akan tetap terus berada dalam cengkeraman sistem sekular kapitalistik yang eksploitatif itu. Di lingkungan seperti itulah oligarki pemilik modal tumbuh subur, makin hari makin besar dan makin kuat. Sementara jika ada penerapan syariah tetapi tidak kafah, juga tidak akan bisa menyentuh hal-hal substansial dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal disitulah salah satu pangkal munculnya ketimpangan ekonomi dan tumbuh kuatnya oligarki. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara, jika kita benar-benar ingin mengentaskan negeri ini dari jurang kemiskinan yang amat mengerikan yang diderita oleh saudara-saudara kita, juga melepaskan negeri ini dari cengkeraman oligarki, maka harus dihentikan penyebab utama ketimpangan itu, sekaligus yang akan mengeringkan kolam bagi tumbuh besarnya oligarki. Apa itu? Tak lain adalah sistem kapitalisme. Dan satu-satunya penantang tangguh kapitalisme tak lain adalah Islam dengan syariahnya. Dengan syariah Islam, sumber daya alam yang hakikatnya milik rakyat itu akan dikelola demi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan mereka, bukan lagi kesejahteraan pemilik modal, para oligarki seperti yang selama ini terjadi. Nah, begitu. Bagaimana komentar Anda? Apakah ada pertanyaan menarik lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar.